Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda bergabung bersama saya Rizal Wijaya dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Tema pagi hari ini, praktik baik ketenagakerjaan inklusif mengantar mimpi OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta dan disabilitas. Tentunya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik saudara, di berbagai daerah, pasien kusta, penyandang disabilitas karena kusta maupun orang yang pernah mengalami kusta atau PMK sebagai bagian dari kelompok rentan seringkali berada pada kondisi ekonomi yang buruk dan tidak memiliki akses mata pencaharian yang layak. Berbagai bentuk stigma mereka alami meskipun sudah menjalani pengobatan dan sembuh dari kusta. Mereka tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Salah satu dampaknya OYPMK dan penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan pekerjaan. Pada hakikatnya, penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta mempunyai hak yang setara dengan orang lain. Meski begitu, diskriminasi masih kerap dirasakan karena mereka dianggap tidak mandiri. Nah, demi mencapai kemandirian, penyandang disabilitas dan juga OYPMK ya, melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan keterampilan sosial. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membuat beberapa penyandang disabilitas bekerja di suatu perusahaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas karena mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kemudian bertemu dengan orang baru tentunya bukan hal yang mudah juga ya. Diskriminasi yang telah dirasakan oleh penyandang disabilitas tentu dapat menghambat proses penyesuaian diri. Nah, seperti apa sih upaya menghubungkan antara pekerja dengan disabilitas dan OJPMK dengan perusahaan? Serta praktik baik apa saja yang sudah dilakukan dalam mempekerjakan OJPMK dan disabilitas? Nah, kita akan membahasnya lebih dalam soal ini di ruang publik KBR. Suara untuk Indonesia Bebas dari Kusta, SUKA, yang bisa Anda simak di 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan saya pagi hari ini tidak sendirian, karena sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom bersama Bapak Anthony Ginting, Recruitment and Selection Manager HO Alfamart. Kemudian yang kedua adalah Bapak Abdul Mujib, Ketua Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon. Yang sudah terhubung saat ini, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Abdul Mujib. Selamat pagi Pak Abdul. Masih di mute Pak Abdul? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pagi, Pak Abdul. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Abdul pagi hari ini. Maaf mengganggu kesibukannya ya. Pagi-pagi udah diganggu aja nih. Sama-sama Pak, sama-sama. Baik, Pak Abdul sekarang domisili di Cirebon ya, tinggal di Cirebon. Di Kabupaten Cirebon Pak. Di Kabupaten Cirebon. Baik. Nah, sambil menunggu Pak Antori Ginting ya, selaku Rekrutmen dan Selection Manager HO Alfamart, saya akan coba tanya-tanya dulu ke Pak Abdul ya. Boleh ya Pak Abdul ya? Boleh, boleh. Baik, kita mau berkenalan terlebih dahulu nih dengan Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon atau FKDC. Nah, sebenarnya apa sih FKDC itu? Kemudian mengapa dibentuk FKDC ini? Apa yang melatar belakangi? Kemudian tujuannya apa nih? Silakan Pak Abdul. Ya, FKDC itu sebuah perkumpulan Pak. Sebuah perkumpulan atau wadah untuk saling berpartisipasi kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan antar sesama difabel dan orang-orang yang pernah mengalami kusta. Selain itu juga sebagai sumber informasi kegiatan bagi difabel dan OYPMK sehingga terjadi interaksi dan bisa saling memotivasi sama difabel dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengentaskan permasalahan yang mereka hadapi. Oke. Nah, kira-kira dari awal sampai saat ini nih berapa anggota dari FKDC atau Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon? Kemudian kapan nih pertama dibentuk, pertama berdiri? Apakah di Cirebon juga atau di mana nih? Kalau anggota sebenarnya ya naik turun ya Pak. Dari awal berdiri, Nah, Pak. Dari awal berdiri tahun berapa tuh? kalau awal berdiri itu bulan 4 tahun 2007 Pak. 2007. Itu anggotanya berapa pada saat itu? Anggotanya 285 Pak. Oke.
285 itu dari yang disabilitasnya 235, dari OYPMK aja 50 Baik, semuanya dari Cirebon. dari Cirebon, Pak. Baik, ini tentu ketika mendirikan FKDC ini mempunyai tujuan yang sama. Visi misi FKDC itu sendiri apa nih, Pak? Ya, kalau visi misinya sebenarnya ini ya Pak, kita nggak muluk-muluk lah gitu kan. Karena selama ini emang masih banyak diskriminasi, makanya visi misi FKDC salah satunya terciptanya non diskriminasi dan Hmm. pemenuhan pemenuhan akses dan hak-hak OYPMK dan difabel. Misinya menciptakan kesetaraan dan kemandirian pada kelompok difabel dan OYPMK. Oke, dan dalam FKDC ini banyak aksi nyata yang dilakukan ya untuk penyandang disabilitas dan tentunya orang yang pernah mengalami kusta atau EPMK dalam mengakses pekerjaan. Nah, kira-kira aksi nyata apa saja nih yang sudah dilakukan oleh FKDC Cirebon sejauh ini? Ya, alhamdulillah sih, ibarat nama untuk masalah ketenagakerjaan, kayak semacam Alfamart sudah menerima, FKDC sudah mendorong bersama teman-teman bekerja di Alfamart sebanyak 21 orang ya. Dan bulan kemarin baru ada lagi rekrutmen ya, tapi emang belum 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 diterima jadi karyawan, baru rekrutmen, belum ada panggilan. Terus kayak semacam dari apa namanya tuh, ada dua OYPMK yang sudah diangkat jadi PNS Pak. Jadi guru di SMK satu orang, dan yang satunya ibaratnya menjadi guru di SLB. Dan ada dua orang yang diangkat menjadi karyawan LNR. Itu juga ada dua orang. Terus ada dua orang juga ibaratnya yang bekerja di ini di PT Semen Tiga Roda. Oke. Dan ini tentu tidak mudah ya Pak ya ketika mendorong atau melakukan praktik baik ini supaya OYPMK dan juga penyandang disabilitas lainnya mendapatkan pekerjaan ya kan. Nah, kira-kira boleh diberikan gambaran nih seperti apa proses kesananya Pak yang dilakukan oleh FKDC dalam mendorong mungkin tempat bekerja para penyandang disabilitas dan juga OYPMK saat ini sehingga mereka bisa diterima ya bekerja di sana. Ya, yang langkah awal ibaratnya FKDC lakukan karena permasalahan teman-teman itu ya salah satunya masalah stigma ya Pak. Hmm. Ada salah stigma, ada juga ibaratnya stigma sosial gitu, yang untuk meningkatkan kayak semacam rasa percaya diri teman-teman, untuk OYFMK dan disabilitas supaya mengenal akar permasalahan yang melilit mereka. Makanya ibaratnya kita lakukan ibaratnya ada kegiatan konseling rekan sebaya atau peer support. Dan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait terkait isu-isu disabilitas dan orang-orang yang pernah mengalami kusta, kita adakan penyuluhan-penyuluhan terkait itu, terkait hak-hak disabilitas, baik masyarakat cara pandang masyarakat terhadap disabilitas, karena itu kalau menurut saya sangat penting Mic dilakukan gue dong. gitu. Dan ada juga ibaratnya kegiatan pembangunan sosial ekonomi yang pada lakukan. Baiklah, sebelum diteruskan, sudah terhubung dengan salah satu penelpon dari Kalimantan. Saya akan menyapa terlebih dahulu, itu ada Mbak Ella ya. Selamat pagi Mbak Ella. Halo, halo selamat pagi Mbak Ella. Ya, selamat pagi Mas Rizal. Ya, silakan Mbak Ella. Ada pertanyaan apa Oke. nih? Baik, selamat pagi narasumber Pak Mucif kalau nggak salah. Iya, Nah, pertanyaan saya, apa yang sebaiknya atau paling urgent nih yang harus dipersiapkan oleh penyandang disabilitas dan OYPMK dalam memasuki dunia kerja? Terus bagaimana seharusnya tempat kerja dalam hal ini, katakanlah perusahaan itu bisa menerima penyandang disabilitas atau OYPMK untuk bekerja di perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih Mas Rizal. terima Selamat kasih Mbak pagi. Ella dari Kalimantan.
Ya, luar biasa ya pertanyaannya, borongan juga nih. Nanti akan ditanggapi, tapi, sebelumnya saya juga akan menyapa sudah terhubung saat ini ada Bapak Antoni Ginting. Selamat pagi Pak Antoni Ginting, narasumber kami berikutnya. Halo, selamat pagi Pak Antoni Ginting, masih di-mute? Pak Antoni Ginting adalah selaku Recruitment and Selection Manager HO Alfamart ya. Halo Pak Antoni Ginting. Ya, sambil kita tetap berusaha untuk terhubung dengan Pak Antoni Ginting yang masih di mute dan juga belum on cam ya pagi hari ini, saya ke Pak Abdul Mujib kembali menanggapi pertanyaan dari Ibu Ella di Kalimantan. Silakan. Mungkin boleh saya ulang lagi ya pertanyaannya dari Ibu Ella. Apa yang sebaiknya atau yang paling urgent oleh EYPMK siapkan dalam dunia kerja dan bagaimana dunia atau tempat kerja ini dapat menerima penyandang disabilitas di tempat kerja tersebut? Nah, kira-kira apa nih? Yang perlu disiapkan kalau kayak semacam ya sebenarnya secara umum sih sebenarnya Pak. Jadi apa yang perlu disiapkan oleh teman-teman OYPMK khususnya gitu. Apalagi yang sudah terjadi kecacatan. Ya minimalnya kayak semacam kita harus apa namanya tuh, gimana kalau misalnya yang sudah ada luka otomatis ya kita harus melakukan perawatan diri supaya ibadah terlihat bersih dan ibadah membuat orang ibadah tidak memberikan ibadah stigma. Itu ibadah yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu untuk teman-teman orang yang pernah mengalami kusta gitu. Yang kedua, jadi kayak semacam kesiapan mental juga karena kita akan hidup di dunia yang lebih inklusif dan nggak cuma sekumpulan ibarat teman-teman yang pernah mengalami kusta dan atau disabilitas gitu. Otomatis kita harus menyiapkan mental gitu. Karena ketika ibarat nama bekerja di lingkungan yang ini gitu, apalagi teman-teman belum punya pengalaman, ya harus ini karena kalau di perusahaan kan ibarat pasti ada deadline, terus kayak semacam disiplin waktu juga harus beda ibarat ketika bekerja dengan ikut teman disabilitas misalnya, masih memaklumi ketika mereka kendor atau misalnya mereka tidak disiplin waktu gitu kan. Otomatis harus Tapi kalau misalnya menyesuaikan ya. ya harus menyesuaikan, itu harus kita pupuk dari awal gitu. Jadi pas ketika ibarat teman-teman sudah masuk ke dunia kerja, ya teman-teman OYPMK maupun disabilitas ya sudah siap gitu. Jadi nggak kaget gitu ketika mendapatkan target-target tertentu atau misalnya kayak semacam ya target-target tertentu ya, akhirnya tidak ngerasa kaget gitu. Baik, ya. Dan sudah terhubung Bapak Antoni Ginting, saya sapa kembali. Selamat pagi Pak Antoni Ginting. Selamat pagi Pak Rizal. Iya. Ya, selamat pagi. Mohon maaf barusan Baik. ada gangguan jaringan, baru bisa join. Salam kenal buat semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Antoni Ginting sudah menyempatkan bergabung bersama kami di Ruang Publik KBR. Pak Antoni Ginting lagi libur badminton ini ya. Atlet badminton Iya, Pak. Indonesia ya. Bukan ya, kalau Pak Antoni Ginting ini merupakan Recruitment dan Selection Manager HO Alfamart Cirebon ya. Ya Pak, saya langsung dari kantor pusat Pak. Kantor pusatnya Alfamart begitu. Oke, baik. Ya, mungkin di awal langsung saya todong nih pertanyaan Pak Antoni. Bisa diceritakan nih awalnya kepada kita semua sebenarnya sejak kapan nih Alfamart menginisiasi ketenaga kerjaan inklusif ini? Kira-kira apa yang mendorong hal tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak, bisa diundang sharing gitu ya di pagi hari ini. Mungkin di beberapa orang hari ini lagi liburan begitu ya Pak. Betul. Lagi liburan gitu ya. Tapi sangat senang banget gitu ya, kami dari Alfamart bisa sharing gitu ya. Karena berarti punya semangat yang sama untuk teman-teman disabilitas. Sedikit cerita, kalau bisa ceritanya kita cukup panjang nih, nggak akan cukup waktunya. Gitu ya. Boleh. Tapi perlu kami sampaikan, kami ini juga baru. Jadi kalau bicaranya mempekerjakan teman-teman disabilitas itu baru banget lah. Kami mulai itu dari tahun 2016. Jadi pada saat itu pemerintah mengeluarkan undang-undang kaitannya dengan disabilitas, mewajibkan perusahaan swasta 1% mempekerjakan karyawan disabilitas. Saat itu
kita udah langsung kaget tuh Pak ya. Hmm. Kagetnya apa? Kagetnya jumlah karyawan kami itu per hari ini saja udah 150.000 karyawan. Kalau 150.000 karyawan, 1%-nya 1.500. Waduh, bagaimana caranya begitu ya Pak? Enggak, bukan cara yang mudah gitu. Kalau di perusahaan lain, let's say dia punya karyawan 300, ya 1%-nya mungkin nggak terlalu sulit untuk cari. Kami punya 150.000 karyawan, untuk mikirinnya aja, aduh, caranya gimana gitu ya. Nah, namun di situ uh, kami punya tantangan tersendiri gitu ya. Tantangannya apa? Tantangannya bukan hanya bicara uh, menunaikan kewajiban, tapi sebetulnya jauh dari itu, Pak. Jadi kita merefleksikan diri lagi sebagai perusahaan, sebenarnya perusahaan kita itu perusahaan inklusi atau enggak. Nah, kita coba define lagi, kita tinjau lagi visinya perusahaan, misinya perusahaan, value-nya perusahaan. Ternyata di dalamnya itu dari awal perusahaan ini dibangun itu memang sudah mendorong menjadi perusahaan yang inklusi. Sedikit tagline yang sangat kencang di visi kami, yaitu adalah bicara Alfamart itu dimiliki oleh masyarakat luas. Ketika menyatakan masyarakat luas ini kan sebetulnya tidak melihat siapa, Betul. dari suku mana, dari agama apa, dari kondisi apapun, karena harus dimiliki masyarakat luas. Jadi pas kita merefleksikan kembali bahwa tidak hanya bicara kewajiban, tapi kita harus lihat lagi ternyata perusahaan kita ini adalah dari awal dibangun ini didorong untuk menjadi perusahaan yang inklusif. Dari situlah yang kami coba dorong ke manajemen. Itu tantangan luar biasa ya Pak. Baik. Manajemen pasti banyak tanya, nih nanti apa namanya, emang konsumen nanti mikirnya apa tuh kalau di mempekerjakannya. Wah, tega banget ya Alfamart mempekerjakan disabilitas gitu ya Pak. Waduh, apa namanya, itu aja di awal udah berat gitu ya, antara apa namanya, beda 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 sudut pandang nanti Betul. berdampaknya terhadap konsumen itu seperti apa. Baik. Tapi kami belajar Pak, kami belajar dari salah satu, sampai sekarang kami selalu sampaikan, kami belajar salah satu yayasan di Yakum yang ada di Jogja. Di situ kami belajar begitu, mereka cukup support kami untuk bagaimana proses seleksi, bagaimana proses Oke. training, Baik, gitu. Pak Antoni, nanti kita lanjutkan kembali. Kayaknya kalau untuk menjelaskan di awal saja ini bisa digambarkan atau diceritakan ini nggak cukup 1 jam gitu ya Pak ya. Ya, betul Pak. Tapi saya yakin masih banyak yang perlu digali lagi nih. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan. Pak Mujib juga ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Publik KBR. Dan untuk Anda yang ingin bergabung seperti Mbak Ella dari Kalimantan yang sudah telepon tadi, silakan Anda bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Untuk WhatsApp di 0812 118 8181, atau Anda bisa komentar di kolom chat YouTube Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR dan Suara untuk Indonesia Bebas dari Kusta. Untuk Anda nanti akan kami pilih 5 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan e-wallet sebesar masing-masing Rp100.000.